Sekarang terakhir Pak Brigjen Pol Ahmad Nurwahid, Direktur Deradikalisasi. Saya pikir diundang untuk mengamankan debat supaya tidak terjadi debat fisik. Rupanya suruh ngomong juga, Bang. Supaya jangan Oke. kerusuhan. Oh ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Yang nggak ngangkat tak cap radikal. Yang kami hormati Pak Bang Karni Ilyas selaku Presiden ILC, para narasumber dan seluruh pemirsa. Topik yang topik pembahasan kita kan terkait Al Zaitun ataupun Ma'had Al Zaitun NII ya. Panji Gumilang kan gitu ya, atau Abdus Salam Panji Gumilang. Panji Gumilang menjelang fatwa MUI. Oh ya. Begini, BNPT sebagai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia adalah badan atau institusi non-kementerian di bawah pemerintah atau di bawah presiden yang bertugas merumuskan kebijakan, kemudian mengimplementasikan dan mengkoordinasikan terhadap stakeholder terkait di bidang penanggulangan terorisme ini. Nah, otomatis kalau di bidang penanggulangan terorisme, pondasi yang dipakai atau landasan yang dipakai oleh BNPT adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, kemudian PP Nomor 77 Tahun 2019, kemudian juga ada Perpres Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme atau Radikalisme berbasis kekerasan kepada terorisme. Nah, apa relevansinya dengan Al Zaitun ataupun Panji Gumilang ya, yang diduga berafiliasi dengan NII? Kalau tadi Cak Islah mengatakan NII ya sebagai ibu kandung daripada semua jaringan atau semua terorisme yang ada di Indonesia, itu maknanya NII yang dulu pernah dicap sebagai radikal terorisme yang ditunjukkan dengan pemberontakan DITII yang dipimpin oleh Marijan Kartosuryo, kemudian selesai tahun 1962, kemudian ke sini NII bergerak ya secara clandestine ya, ataupun secara gerakan di bawah tanah karena memang saat itu dilarang. Ibu kandung di sini maknanya adalah ada benang merah atau kesamaan, baik itu tujuan atau ideologi maupun pahamnya. Bahwa NII yang tadi dikatakan NII yang asli tadi ya, itu pahamnya atau ideologinya adalah ideologi khilafah yang ingin mendirikan negara agama atau berdasarkan agama atau berdasarkan Islam. Makanya NII, Negara Islam Indonesia. Nah, semua teroris yang mengatasnamakan Islam itu juga ideologi yang sama. Ingin mendirikan negara agama ya, atau negara khilafah. Pahamnya sama. Apa? Paham takfiri. Dengan mengkafirkan orang lain yang berbeda. Ini maksudnya ibu kandung itu di situ. Meskipun pola atau gerakannya berbeda-beda. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah NII itu terafiliasi atau Al Zaitun pimpinan Panji Gumilang itu terafiliasi dari NII? Ya, historis secara kesejarahan, secara historis, ya. Tetapi pasca reformasi dengan dicabutnya Undang-Undang Anti Subversif Nomor 11 PNPS tahun 1963. Praktis tidak ada instrumen di Republik ini yang bisa menjerat aspek ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila. Kecuali
TAP MPRS nomor 25 Romawi tahun 66, junto Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 tentang larangan propaganda ataupun penyebarluasan ideologi komunisme, marxisme, dan leninisme. Atau kalau dalam perspektif ketahanan nasional sering disebut ekstrim kiri. Sementara yang ekstrim kanan yang mengatasnamakan agama ataupun ekstrim lainnya, ya, misalnya liberalisme, kapitalisme, ini tidak ada larangannya. Maka ketika banyak pertanyaan di masyarakat, kalau FPI, HTI kok cepat sekali dibubarkan atau dicabut izin operasionalnya atau tidak diperpanjang izinnya. Kenapa NII kok tidak? Itu karena FPI, HTI itu resmi terdaftar di Kemenkumham maupun Kementerian Dalam Negeri sebagai ormas. Begitu ideologinya, ya, ideologinya ternyata adalah ideologi bertentangan dengan negara atau ideologi negara, maka tidak dilarang ideologinya, tetapi dilarang karena melanggar aturan di dalam Undang-Undang Ormas nomor 17 tahun 2013 ataupun nomor Undang-Undang nomor 16 tahun 2017. Jadi yang dibubarkan atau dilarang adalah ormas atau organisasinya, bukan ideologinya. Sementara NII ini tidak pernah terdaftar di dalam undang-undang ataupun dia sebagai gerakan clandestine, gerakan rahasia. Nah, yang ketiga, apakah Al-Zaitun atau Ma'had Al-Zaitun, pimpinan Abdus Salam Panji Gumilang ini terafiliasi atau berafiliasi dengan NII? Tentu itu masih dalam pendalaman kami, dalam kajian kami, dalam analisa kami, dengan kami mengumpulkan berbagai informasi. Kenapa? Karena seperti yang dikatakan beberapa narasumber tadi, kita ini sepakat sebagai negara demokrasi. Negara demokrasi salah satu pilar utamanya ya adalah supremasi hukum kan. Nah, kalau supremasi hukum, maka segala sesuatu kebijakan dan lain sebagainya harus benar-benar mendasari kepada fakta dan bukti-bukti hukum, bukan persepsi. Karena pentingnya instrumen hukum untuk mewujudkan tercapainya adanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Sementara NII ini ya, belum bisa dijerat dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2018. NII radikal ya, dalam makna bahwa dia ingin mendirikan negara agama atau ideologi atau paham yang menginginkan perubahan tatanan sosial politik yang sudah mapan, ya sebagai radikalisme. Tetapi belum masuk sebagai jaringan atau kelompok terorisme. Kenapa? Karena belum bisa dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Harus menunggu penetapan dari pengadilan supaya NII masuk dalam list DTTOT, Daftar Terduga Terorisme dan Organisasi Terorisme. Selama itu belum masuk, tidak bisa dijerat dengan Undang-Undang Terorisme. Bisanya dengan Undang-Undang Pidana Umum ataupun Pidana Khusus sesuai bukti-bukti yang ada. Makanya sekarang ditangani oleh Bareskrim. Nah, ini kan mirip seperti, mohon maaf dengan segala hormat, separatis KKB secara deklaratoir atau secara de facto itu sudah dideklarasikan oleh Pak Menko Polhukam ya sebagai terorisme. Kenapa? Karena sudah memenuhi unsur di dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Terorisme. Di situ didefinisikan bahwa terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror dan rasa takut secara meluas di masyarakat, menimbulkan korban jiwa, menimbulkan kerusakan dan atau kehancuran terhadap fasilitas publik, fasilitas internasional, fasilitas lingkungan hidup, objek-objek vital dengan motif. Motifnya 3, ideologi, politik, ataupun gangguan keamanan. Nah, separatis ini sudah masuk unsur ini. Ideologi pasti dia anti ideologi Pancasila. Politik pasti, karena mereka ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang konstitusional dan diakui oleh
UN atau PBB. Gangguan keamanan, apalagi mereka juga menculik, membunuh, merusak, ya, menghancurkan dan lain sebagainya. Tetapi secara de jure belum, karena belum dimasukkan dalam list DTTOT berdasarkan ketetapan pengadilan, sehingga belum bisa diterapkan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme. Nah, itu catatan dari BNPT. Terus apakah BNPT tinggal diam? Tidak. Karena sesuai amanah undang-undang, BNPT diamanahi untuk melakukan penanggulangan terorisme secara holistik. Dari hulu radikalismenya dan sampai hilir terorismenya. Nah, hulunya bagaimana? Hulunya otomatis karena undang-undang terorisme tidak bisa digunakan untuk preemptive justice, hanya bisa digunakan untuk preventive justice, yaitu kalau sudah masuk list DTTOT, ya, daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme, misalnya Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, Jamaah Ansarul Khilafah, Jamaah Tauhid dan turunan-turunannya, maka ini seseorang yang memenuhi unsur tindak pidana teror, meskipun belum melakukan aksi teror, bisa dilakukan preventive justice, ditangkap, ditindak untuk dilakukan proses hukum. Tetapi ini belum bisa digunakan untuk preemptive justice. Orang yang terpapar paham radikal, ya, kalau kata Bung Rocky ini, saya sering mengatakan radikalisme ekstremisme ini ibarat virus ideologi yang dikapitalisasi untuk politik kepentingan. Ini kadang-kadang seperti itu. Dan orang siapapun mereka, kalau terpapar virus ini, kata Bang Ruki, bisa dungu mendadak. Nggak bisa. Iya, karena kadang-kadang nggak bisa berpikir secara substansial. Gitu. Nggak. Nah, jadi kami untuk radikalismenya, kami otomatis melakukan soft approach, pendekatan. Yaitu pendekatan pembinaan, penggalangan, dan tentu kami melibatkan stakeholder terkait. Dalam konteks Al Zaitun, ya, kami ikut membantu untuk pengawasan dan monitoring. Kami juga ikut membantu dalam mitigasi terhadap santri dan sebagainya. Makanya oleh Kementerian Agama tidak dicabut izinnya karena menyangkut proses pendidikan dan lain sebagainya. Tetapi tadi dikatakan oleh Gus Islah harus dipisahkan. Ini NII, ini Masjid Al Zaitun, dan ini person daripada Panji Gumilang. Ya, maka proses hukum yang dikedepankan yaitu ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri. Sementara apakah ini keterkaitan dengan NI atau enggak, itu masih dalam kajian kami. Karena sekali lagi kami tidak bisa bertindak tanpa ada bukti fakta yuridis, bukti fakta hukum, tidak sekedar persepsi. Namun kami tentu, kami mengkoordinasikan bahwa ini penanganan ini harus tuntas, harus holistik supaya tidak, apa tadi Bang Rocky, menjadi isu-isu terus yang dikapitalisasi kan gitu ya. Saya kira dari saya begitu. Terima kasih. Saya kira kalau dari Ibu Leni dan Pak Taufik tadi, kesimpulannya Al Zaitun ini lebih berat ke nyari duit. Lebih berat kepada yang cari duit. Iya. Ya begini bang, makanya oleh Bareskrim Polri kan baru didalami terus, tidak hanya pidana umum, ya ini menyangkut apa tadi penistaan agama, tapi juga pidana-pidana khusus karena ini menyangkut penggalangan dana, ini berarti undang-undang filantropi, mungkin juga nanti undang-undang TPPU atau mungkin undang-undang pertanahan, ya karena kan dari keterangan Pak Menko Polhukam kan dideteksi atau diidentifikasi ada 290 lebih sertifikat. Kemudian juga ada ratusan rekening yang sudah diblokir dan lain sebagainya. Kita percayakan kepada Bareskrim Polri aja Bang. Baik. Jadi kami BNPT sekali lagi mengawasi, memonitor, membantu mitigasi dan tentunya berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk cipta kondisi guna stabilitas Kamtibmas yang bisa berimplikasi atau terimplikasi dari isu-isu Al Zaitun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau dari Pak Iksan,
Pak apa Islah, bukan Islah,